Oke. Oke, izin untuk share screen. Sudah kelihatan, Man? Sudah, Pak. Oke, oke. Ya, kelihatan, Bang ya? Datang. Sip. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman di Hima SK sudah menyelenggarakan acara knowledge sharing gitu ya. Lalu apa namanya? Mengajak saya untuk berbagi pada hari ini Jumat 27 Agustus 2021. Ya, topiknya kebetulan dari saya sendiri yaitu tentang kuliah S2. Kenapa sih saya milih topik seperti ini? Karena simpel saja. Ya, waktu saya belum S2, saya punya pertanyaan. Ngapain sih kuliah S2 itu? Dan saya tidak ketemu jawabannya. Ya, mau nanya siapa, malu kan gitu ya. Dari internet tidak puas dengan jawabannya. Ya, jadi bisa saya simpulkan orang-orang di sini adalah orang-orang yang sama seperti saya dulu. Samanya adalah punya rasa ingin tahu tentang perkuliahan setelah S1. Ya, cuma ya mungkin kalau nanya ke dosennya malu gitu ya, lalu lihat di Google nah apa namanya nggak cukup puas dengan jawabannya, kira-kira seperti itu ya. Lalu mungkin teman-teman juga punya pertanyaan ya, padahal kita cuma beda 2 tahun ya. Teman-teman nanti tamat S1 4 tahun, lalu selisih 2 tahun aja bareng dosennya, kok kayaknya dosennya beda sekali gitu ya. Kan padahal cuma 2 tahun, 2 tahun itu singkat ya. Kok beda rasanya gitu ya, padahal kan dari kuliah 6 tahun kita cuma beda 2 tahun sama mereka kan gitu ya. Ngapain aja sih mereka kan gitu, muncul muncul pertanyaan. Kalau saya dulu muncul pertanyaan seperti itu dan saya tidak ketemu jawabannya ya. Saya ketemu jawabannya setelah saya menyelesaikan kuliahnya kayak gitu. Jadi hari ini saya ingin berbagi ke teman-teman apa yang saya lalui, apa yang orang-orang S2 lalui ya, kurang lebih secara umum, secara garis besarnya, dan lebih detailnya nanti di bidang komputernya. Oke. Nah, perkenalan diri dulu singkat aja. Sebentar. Ada yang join. Saya harus admit juga. Oke. Oke. Maklum jadi host juga. Ya, jadi perkenalkan nama saya Gede Andika. Dari nama udah kelihatan orang Bali gitu ya. Ya, cita-cita kuliah keluar pulau tapi belum kesampaian, dan apa-apalah gitu ya. Saya selalu kagum dengan orang yang atau dengan rekan-rekan saya di Stiki yang bisa kuliah keluar pulau. Ya, teman-teman ketahui dosen Stiki banyak yang kuliah di luar Bali. Ya, saya selalu mengagumi mereka gitu ya. Kapan saya bisa kuliah keluar pulau kira-kira seperti itu. Ya. Satu lagi saya kagum sama orang-orang yang bisa lolos SNMPTN, lolos beasiswa seperti itu, karena saya belum pernah merasakannya. Ya, jadi saya sama seperti teman-teman, saya satu di Stiki, ya alumni yang pulang mengabdi seperti itu. Lalu S2-nya di kabupaten paling utara Pulau Bali, ya di Singaraja. Kalau butuh link untuk kontak saya, itu ada linknya di bawah foto saya. Ya, semua udah lengkap di situ. Oke, sebelum saya mulai materinya, saya pengen berinteraksi dulu dengan teman-teman di sini. Teman-teman bisa buka atau saya minta bantuannya untuk mengakses www.menti.com. Nanti masukkan kode 65261531. Atau kalau online-nya di laptop, eh, ada HP di sebelahnya, bisa scan barcode yang di samping. Ya, kebetulan laptop saya ada masalah, jadi saya harus buka ini dari HP. Ya, silakan. Jadi buka dulu www.menti.com, lalu 65261531 di input kodenya. Oke, sebentar. Saya akan pindah dari laptop ke HP.
Oke, layar HP saya udah kelihatan mana ya? Ya, kelihatan, Pak. Ya, oke. Nah, teman-teman silakan eh, buka www.menti.com, www.menti.com, lalu input kode 65261531. Silakan ketik tiga kata. Tiga kata mana full screen-nya nih? Depan ada full screen-nya. Nggak apa-apa deh, ini aja. Ya, ketik tiga kata yang teman-teman pikirkan di pikiran ketika baca atau dengar tentang kuliah S2. Saya bantu di kolom chat. Saya bantu di kolom chat. Duh, HP saya mati. Bentar. Menti.com. Sebentar ya, saya setting dulu. Oke, menti.com 6526. Mana dia? Oh, udah ada yang jawab. 526 1531. Peneliti, dosen, punya uang, orang ngebut lulus, UTW berkeluarga. Jadi santai aja, namanya nggak kelihatan teman-teman. Jadi silakan diketik tiga, kalau bahasa Inggrisnya top gitu ya. Tiga 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 unek-unek, tiga yang terlintas kalau dengar atau baca kuliah S2 atau kuliah pasca sarjana gitulah. Yuk silakan yang belum. Kalau online-nya di HP ya nggak apa-apa. Harusnya bisa sih tetap buka browser kan. Kayak kalau yang online-nya di laptop, ntar kok ada chatnya nih. Oke. Kalau yang online-nya di laptop bisa ambil HP-nya, lalu buka menti.com 6526 1531 atau kopas dari kolom chat. Stres, biaya mahal, tesis lebih sulit dari skripsi, memusingkan. Penelitian, sorry ya kalau ada chat WA ya. Bisa jadi dosen susah, pusing. Aduh, sorry kalau ada chat WA ya. Maklum itu HP saya, laptopnya nggak bisa buka, ada masalah. Oke, ini negatif semua ini ya, bisa disimpulkan ya, karena mahal, pusing, stres, susah, tidak kuat. Yang mana input man? Ya. Belum, Pak. Input nah Ya, silakan. Menti.com 6526 1531. Ya, saya tunggu lagi beberapa menit lah. Oh, Pak, santai Pak. Apa ini? S1 dengan S2, apa tuh bingung, penelitian mahal, susah, tesis lebih sulit dari skripsi, yang orang milih itu stres dan pusing ya. Stres dan pusing. Ada lagi kira-kira? Oke, masih ada. Apa ini? Yang jadi yang diinput adalah mahal, susah, pusing, stres. Oke, sebentar kita bahas ya, sebentar kita bahas. Saya akan share semuanya buka-bukaan aja. Ya kalau sorry ini saya lagi di kampus
teman-teman yang lama tidak ke kampus mungkin rindu dengan kampusnya. Ada lagi? Enggak ya? Berarti oke, saya cukupkan. Oke, terima kasih yang sudah ngisi. Saya stop share dulu ini, sorry harus pindah pindah gadget. Terus saya akan share lagi yang di sini. Oh, your screen is still available. Oke Man, kelihatan Man ya layarnya? Kelihatan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, sebelumnya saya mau brainstorming dulu. Ya, saya mau ngomong ngabur ngidul dulu, gitu ya. Jadi teman-teman harus coba dipikirkan ya, bahwa sebenarnya apa yang kita pakai saat ini, apa yang teman-teman rasakan manfaatnya saat ini sebenarnya bisa dibilang dulunya adalah sebuah penelitian. Ya, teman-teman hari ini pakai laptop, pakai HP. Ya, dulunya belum ada laptop, belum ada HP. Laptop dan HP ini adalah hasil sebuah produk dari penelitian. Ya, yang dulunya awalnya berupa kecil IC chip seperti itu merupakan penelitian dari orang-orang. Hari ini teman-teman rasakan manfaatnya berupa laptop, berupa HP, seperti itu. Ya, lalu hari ini kita bisa streaming, ya. Streaming kalau teman-teman kuliah Jarkom, streaming itu pakai protokol UDP namanya, Unit Datagram Protocol. Ya, UDP itu adalah sebuah disertasi dari orang S3. Ya, jadi teman-teman bisa streaming, bisa hari ini bisa nonton YouTube, bisa nonton video di Instagram, bisa nonton TikTok segala macam. Semua video streaming itu tulangnya adalah protokol UDP. Ya, protokol UDP itu adalah sebuah riset dari mahasiswa S3. Ya. Kalau terlalu rumit, Google. Pendirinya Larry Page dan Sergey Brin. Ya, dua orang itu bikin penelitian dulu, ya, anatomi search engine, ya, yang diberi nama produk itu adalah Google. Hari ini kita semua pakai. Jadi bisa dibilang, ya, ilmu pengetahuan itu terus berkembang, ya, yang dilakukan lewat penelitian-penelitian. Ya, orang yang melakukannya adalah orang yang menempuh pendidikan di S2 dan S3. Ya, jadi bisa dipahami ya. Ya, semua yang kita pakai, bahkan termasuk motor segala macam, apalagi di bidang kesehatan. Ya, mungkin vaksin corona juga berawal dari penelitian seperti itu, cuma perkembangannya cepat sekali. Ya, orang-orang yang melakukan itu, orang-orang yang terus melanjutkannya adalah orang-orang yang studi S2 dan S3. Ya, jadi saya juga ingin meluruskan bahwa dosen yang teman-teman temui di kampus dimanapun, ya, sebenarnya adalah seorang peneliti, ya, yang lebih dari seorang guru tugasnya. Kalau guru tanda kutip melakukan pengajaran saja, ya, tidak semua guru melakukan penelitian dan pengabdian. Tapi kalau dosen, ya, dia diwajibkan untuk melakukan 3 hal. 3 hal ini dinamakan atau disebut Tridharma perguruan tinggi. Ya, Tridharma itu adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Ya, jadi selain ngajar, dosen-dosen di kampus dimanapun juga melakukan penelitian aktif, ya, lalu juga melakukan pengabdian ke masyarakat. Jadi kalau dibilang beban tugasnya ya lebih banyak. Ya. Yang poin nomor 2, hal-hal yang kita gunakan adalah sebuah penelitian. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, teman-teman bisa nonton TikTok, bisa nonton YouTube, bisa streaming. Hari ini bisa ngobrol dengan saya seperti ini. Ini semua adalah hasil dari penelitian yang mungkin tidak disadari, gitu ya. Lalu peneliti yang paling mudah, yang tingkatnya yang paling mudah, ya, itu adalah mereka yang menyelesaikan pendidikan S2. Itu yang ingin saya bahas hari ini. Ya. Nah, jadi materi saya akan saya bagi dalam 4 sub. Sebentar, ada yang masuk? Oke, kenal dulu.
Oke. Jadi materi saya bagi dua. Jadi sebelum kuliah, saat kuliahnya gimana, nyelesain kuliahnya gimana, lalu di akhir saya harap ada banyak diskusi, banyak yang menyampaikan pendapat, banyak yang nanya seperti itu. Ya, slide saya tidak banyak, ya nanti jadi kita lebih banyak ngobrolnya. Gitu ya harapan saya. Oke, kita mulai dulu dengan pembahasan jenjang pendidikan. Ya, yang teman-teman mungkin dah tahu atau mungkin baru tahu sekarang. Ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk S1, bangku kuliah yang sekarang, teman-teman kan berawal dari SMA atau SMK atau sederajat. Benar ya? Jadi kalau teman-teman mau masuk S2 harus lulus S1 dulu. Oke, sip, itu udah basic banget. Ya, terus lalu kalau masuk S1, kalau kampus negeri ada SNM dan SBM, ya. Lalu atau tidak sama sekali kalau masuk swasta kan tinggal daftar aja atau mungkin tes masuk dan lain sebagainya. Nah, kalau di S2, ya, teman-teman saat S1 harus punya IPK minimal 3,0. Ya, sorry banget. Memang syaratnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman IPK-nya S1-nya mungkin kurang atau di bawah 3, teman-teman sudah otomatis tidak bisa masuk S2. Walaupun ikut tes, walaupun punya biayanya. Ya, tidak bisa masuk. Saya kasih tanda bintang di situ. Ini aturannya dari kampus saya dulu di Uniksa. Mungkin di kampus lain ada beda, harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak. Ya, memang syaratnya adalah IPK S1 minimal 3,0. Lalu kalau teman-teman di S1 itu SKS ada 144 untuk wisuda. Ya, 144 SKS untuk wisuda. Di S2 cuma 44 SKS saja. 44 SKS dibagi 2 tahun atau 4 semester. Berarti satu semesternya teman-teman cuma kuliah 10 sampai 12 SKS saja. Bukan 24 SKS kuliahnya. Ya. Jadi orang S2 tuh kuliahnya bisa cuma 1 minggu, bisa Senin sampai Kamis, satu harinya cuma 1 mata kuliah aja. Kayak orang khusus. Karena SKS-nya cuma 44 SKS. Ya, sekali lagi saya kasih tanda bintang yang berarti itu di kampus saya. Harusnya sih tidak beda sama di kampus lain. Ya, lalu S1 itu maksimalnya adalah 7 tahun atau 14 semester. Ya, teman-teman bisa kuliah S1 3,5 tahun sampai 7 tahun sampai 14 semester. Lewat dari itu drop out. Ya, kalau di S2 teman-teman hanya bisa kuliah maksimal 4 tahun. Ya, paling cepat 1,5 tahun. Itu di Udayana bisa 1,5 tahun. Kalau di saya di Uniksa itu 2 tahun. Ya, nggak bisa lebih cepat karena beda SKS. Lalu maksimalnya adalah 4 tahun. Nah, lalu yang paling bawah tugas akhirnya, ya, kalau dia satu namanya skripsi atau tugas akhir TA, kalau dia S2 namanya tesis. Nama aja itu. Oke, saya lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya disampaikan ya. Oke, enggak apa-apa, santai. Mata kuliahnya apa saja? Saya akan share mata kuliah dari pendidikan S2. Ini yang saya share adalah yang saya alami ya, yang saya lalui. Ya, mohon maaf tidak ada dari mata kuliah lain atau mungkin mata kuliahnya sudah tidak update gitu ya. Ini saya lulusnya tahun 2018, 3 tahun lalu kayak gitu. Nah, jadi di S2 itu mata kuliahnya ada yang sifatnya mata kuliah lanjutan. Ya, mata kuliah lanjutan itu adalah pengembangan dari mata kuliah yang udah didapat sebenarnya saat S1. Ya, saya atau kita dapat bahasa Inggris lagi, tapi cuma 2 atau 3 SKS. Dapat yang namanya jaringan komputer lanjut. BTW ini saya nama prodinya Ilkom gitu ya, ilmu komputer. Mungkin akan beda dengan teman-teman yang teknik informatika, sistem informasi seperti itu. Saya di Ilkom. Jadi dapatnya bahasa Inggris, jaringan komputer lanjut, dapat mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dapat teknologi basis data lanjut. Kalau dia satu basis data gitu ya. Lalu dapat desain dan analisis algoritma. Kalau dia satu algoritma pemrograman mungkin. Lalu dapat metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah. Kalau di S1 di Stiki namanya metodologi penelitian saja atau RTI, riset teknologi informasi. Lalu dapat ACI lagi, interaksi manusia dan komputer.
dapat mobile computing, kalau dia satu mobile programming gitu ya. Jadi mata kuliahnya ya bisa dibilang lanjutan dari mata kuliah satu bu, ya yang lebih dalam atau pengembangannya, kira-kira seperti itu. Nah selain mata kuliah ini, saat S2 juga dapat mata kuliah kombinasi. Ya, kombinasi ini kalau saya ceritakan ini bisa dibilang dia kolaborasi dari dua mata kuliah sebelumnya yang juga sudah didapat waktu S1. Ya. Jadi contohnya ada komputasi numerik. Komputasi numerik ini bisa dibilang gabungan dari algoritma dan aljabar. Jadi pakainya MATLAB, yang ngoding iya, matematik juga iya. Pusing. Nah, jadi namanya komputasi numerik. Lalu dapat data mining, mungkin ada yang pernah dengar. Ya, data mining juga sama, ini gabungan dari algoritma dan bisa dibilang basis data, bisa dibilang statistika juga. Ya, namanya data mining. Ya, gimana kita mengambil informasi, mendapatkan sesuatu insight dari kumpulan data. Itu namanya data mining, nama mata kuliahnya. Hal yang sama juga dibahas di information retrieval. Information retrieval ini juga bisa dibilang ada algoritmanya, ada statistikanya, ada ngodingnya, ada matematikanya. Gabungannya lah intinya ya. Ya. Lalu ada mata kuliah yang mungkin belum gabungan, nah namanya adalah bioinformatika. Bioinformatika ini lebih ke IT yang di bidang kesehatan atau medis. Ini mata kuliah yang menurut saya sih kombinasi dari mata kuliah yang sudah didapat saat S1. Lalu ada satu mata kuliah lagi. Satu mata kuliah lagi yang menurut saya mata kuliah unik. Unik banget. Unik banget. Ya, nama mata kuliahnya adalah filsafat ilmu. Nama mata kuliahnya filsafat ilmu. Ya, gini teman-teman. Saya mau cerita. Ya, saya mau cerita ya. Atau saya hilang lah dulu ya. Saya stop share dulu ya. Saya balik sini ya. Stop presenting. Nah, saya mau pin muka saya dulu. Nah, sip. Oke. Di filsafat ilmu, man ini muka saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke. Jadi saya mau share tentang mata kuliah yang namanya filsafat ilmu. Ya. Jadi gini teman-teman. Kita yang memutuskan untuk kuliah lagi, memutuskan untuk S2, itu kan harus, atau itu kan role modelnya adalah peneliti ya. Peneliti itu pikirannya ilmiah. Ilmiah itu kalau bisa dibilang ya tidak boleh percaya dengan yang bahasa Balinya nak muluk itu adalah rencana Tuhan, itu adalah takdir Tuhan. Ini sorry ya, saya tidak ngata-ngatain Tuhan dan sebagainya. Ini analogi pemahaman ya. Ya. Jadi kita harus berpikir secara ilmiah. Ya, saya kasih contoh. Ya, orang-orang kalau ada bencana banjir, ya beberapa orang kan menganggap itu sebagai musibah, bencana alam, lalu apa ya, hukuman mungkin seperti itu ya kalau terjadi bencana banjir. Ya, kita tidak boleh mikir seperti itu. Ya, yang boleh kita pikirkan adalah banjir disebabkan oleh adanya sampah yang menumpuk. Ya, lalu gotnya mampet, sungainya mampet, lalu pohon banyak ditebang sehingga tidak ada yang meresap airnya, curah hujan yang tinggi, ya perubahan iklim segala macam, itulah yang menyebabkan banjir. Ya, kita tidak boleh berpikir bahwa itu adalah musibah atau bencana. Ya, itu yang diajarkan di filsafat ilmu. Ya, lalu misalnya petani gagal panen. Ya, petani gagal panen mungkin ya para petani itu akan misalnya Kuang Banten itu misalnya. Lalu apa yang disalahkan ya, mungkin posisi tanah segala macam. Kita tidak boleh berpikir seperti itu. Yang kita pikir adalah adanya tikus, adanya ular, adanya hama, ya kurangnya penyerbukan segala macam, semuanya serba ilmiah. Ya, semuanya dijawab dengan jelas. Ya, itu yang mata kuliah filsafat ilmu ingin ajarkan. Jadi gimana biar kita berpikirnya ilmiah.
Karena untuk menjadi peneliti, ya apapun yang akan kita teliti, apapun yang akan kita lakukan, ya itu kita tidak boleh mikirnya nak mulai gitu, ini karena Tuhan segala macam. Ya, jadi kalau bisa dibilang nanti kalau lulus dari mata kuliah itu bisa menjadi setengah ateis. Mulai tidak percaya dewa, tidak percaya Betaro. Ini sorry ya, ini bercanda. Ya, jadi ada mata kuliah yang seperti itu di S2. Ya, ya gitulah intinya. Saya cerita dikit-dikit, tipis-tipis, biar teman-teman ada bayangan. Ya, di mata kuliah itu teman-teman akan diajak kuliah 5 agama. Ya, beneran. Ya, teman-teman akan dikasih tahu Hindu itu asal usulnya bagaimana, Islam itu asal usulnya bagaimana, Buddha, Kristen, dan Kristen yang lagi satu, Katolik ya. Cerita sejarahnya, bukan asal usulnya, sejarahnya kayak gimana. Jadi tahun sekian Hindu itu seperti apa, Islam itu seperti apa, semua akan diceritain oleh satu orang dosen. Ya. Jadi secara nggak langsung pemikiran kita dibentuk, pemikiran kita diolah, ya, biar kita bisa dibilang netral, kita memahami datangnya agama-agama tersebut. Pokoknya itu mata kuliah yang unik bagi saya. Hari ini sampai hari ini saya nggak bisa lupain mata kuliah itu. Oke, itu soal filsafat ilmu. Nama mata kuliahnya memang begitu ya. Sekarang saya balik ke slide ya. Kelihatan ya, Man ya? Kelihatan Pak. Sip. Nah, tadi saya sudah cerita soal mata kuliah. Ya, jadi mata kuliah di S2 itu ada yang sifatnya lanjutan pengembangan. Sebenarnya mata kuliahnya dari dapat waktu S1. Lalu mata kuliah yang sifatnya kombinasi, jadi dia kolaborasi dari 2 mata kuliah atau lebih. Ya. Lalu mata kuliah yang menurut saya unik. Lalu yang ngajar siapa? Jadi kalau teman-teman waktu S1, yang ngajar adalah dosen berpendidikan S2 minimal, S3 juga ada beberapa. Maka kalau di S2 teman-teman masuk pendidikan S2, yang ngajar adalah dosen yang berpendidikan S3. Kalau bagi yang belum tahu, yang berpendidikan S3 itu gelarnya doktor. Kalau di dalam negeri, di Indonesia masih nyebutnya doktor. Kalau di luar negeri ada doktor juga, ada PhD. PhD itu Doctor of Philosophy. Ya, kalau teman-teman jarang lihat atau gimana, Mr. Bean, kalau teman-teman tahu Mr. Bean, yang Rowan Atkinson itu, yang komedian yang tidak ngomong itu, ya. Jadi beliau memiliki gelar PhD. Jadi teman-teman bisa googling Rowan Atkinson PhD. Sebenarnya beliau itu orangnya tamat S3, jadi dia bisa bikin orang ketawa tanpa keluar suara, sakti ya. Lalu ada profesor, ya teman-teman mungkin belum pernah ketemu langsung dengan seorang profesor. Kalau teman-teman kuliah S2 ya bisa bilang tiap hari ketemu profesor. Jadi namanya benar-benar ada profnya, ya prof titik ini gitu ya. Ya. Lalu kalau soal apa bedanya doktor sama profesor nanti akan saya jelaskan di akhir kalau ada yang bertanya kira-kira seperti itu. Saya nak bikin slide-nya. Ya. Lalu beliau-beliau ini ya memang menekuni riset atau penelitian di bidang-bidang tersebut. Ya, contoh komputasi numerik. Saya ingat sekali karena profnya adalah pembimbing 2 saya. Ya, jadi di komputasi numerik yang ngajar adalah profesor di bidang matematika. Atau kalau di Uniksa dulu itu di Fakultas MIPA, ya, matematika ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi memang seperti itu. Jadi dia memang research atau masternya di bidang itu. Dan dosennya bisa berasal dari luar fakultas, luar prodi, dan itu adalah hal yang biasa. Kalau dia satu prodi TI, maka yang mengajar adalah dosen-dosen TI. Nah, kalau di S2 teman-teman belajar matematika, yang ngajar bukan orang komputer, memang orang matematika yang ngajar. Seperti itu. Ya, yang ngajar bahasa Inggris ya memang yang menekuni penelitian di bidang bahasa Inggris, dan fakultas atau prodinya bisa berasal dari yang memang fakultas bahasa Inggris. Ya, bukan yang dari fakultas yang
teman-teman tempuh. Kayak gitu ya. Ya, lalu mereka itu akan punya profil, teman-teman bisa search, ini ada beberapa sosial media yang biasanya sosial medianya peneliti gitu ya. Jadi kalau teman-teman kan tahunya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan segala macam. Kalau di dunia research, dunia peneliti ada beberapa ya yang saya tulis, masih ada yang lain. Ya, itu ResearchGate namanya, ada Google Scholar, ya ada di Scopus, ada IEEE dan segala macam. Biasanya teman-teman ketika masuk kuliah S2 akan diminta untuk bikin sosmed ini. Ya, daftar dulu di ResearchGate, daftar dulu di Google Scholar. Kalau Scopus nggak bisa daftar. Nanti saya cerita. Ya, kalau di IEEE itu bayar. Yang free ada di Scholar, di ResearchGate juga free. Ya, teman-teman akan diminta untuk bikin akun dulu di situ. Ya, isi akun-akun itu nanti adalah Pak Prof ini melakukan apa saja semester ini, itu nanti semua bisa di track, bisa dilihat di situ. Kayak gitu. Jadi hasil penelitiannya atau risetnya itu bisa dilihat oleh siapa saja. Ya, bisa dibilang semua dosen pasti punya akun ini. Ya, karena dia sudah bikin sejak dia hari pertama dia kuliah. Jadi hari pertama kuliah S2 tugasnya adalah bikin sosial media, teman-teman. Ya, bikin ResearchGate, bikin Google Scholar biasanya. Ya, teman di Sticky semuanya punya. Ya, jadi bisa cek, bisa search misalnya ResearchGate Bapak ini atau ResearchGate Ibu ini, ketik aja namanya. Google Scholar Bapak ini, Google Scholar Ibu ini. Nanti akan muncul di Google. Ya, teman-teman di situ bisa lihat profilnya. Gitu. Itu PR pertama kalau masuk S2. Bikin akun Google Scholar, bikin akun ResearchGate. Oke. Saya sudah cerita soal mata kuliah, saya sudah cerita soal siapa yang ngajar. Ya. Berikutnya saya akan cerita soal tugas akhirnya. Ya, tugas akhirnya kalau dia satu namanya skripsi, TA, tugas akhir sama. Kalau dia S2 namanya tesis. Tesis kalau bahasa Inggrisnya THESIS, tesis. Ya. Tesis. Jadi saya akan cerita lagi. Jadi taruh dari mana saya mulai ceritanya. Oke. Kita. Jadi kalau deskripsi bisa dibilang atau bisa saya simpulkan secara general, ya, skripsi itu adalah ya tugas teman-teman di mana teman-teman membuktikan teman-teman bisa menerapkan teknologi untuk membantu orang. Saya ulangi. Skripsi adalah tugas akhir yang dimana teman-teman membuktikan ya, bahwa teman-teman dengan teknologi teman-teman bisa bantu orang lain. Ya, bikin video iklan layanan masyarakat, bikin animasi 2D, bikin sistem informasi, bikin misalnya alat pengecek suhu. Itu semuanya bantu orang. Teman-teman belajar 4 tahun menerapkan teknologi untuk bantu orang. Karena profil tamatan S1, sarjana ini harus bisa membantu masyarakat ketika dia sudah lulus. Ya, itu poinnya. Jadi sebenarnya orang yang datang untuk kuliah S1, dia belajar dari seorang peneliti, dia belajar dari kumpulan peneliti yang diam di sebuah kampus, ya, untuk mengetahui, menguasai ilmu-ilmu yang siap dia terapkan di masyarakat. Ya, itu sebenarnya inti dari kuliah S1. Ya, teman-teman mau datang ke Stiki, mau datang ke Udayana, datang ke Stikom, datang ke Uniksa, datang ke Formadewa, kemanapun, apapun prodinya, apapun jurusannya. Ya, teman-teman sebenarnya datang ke tempat peneliti berkumpul, ada banyak peneliti di situ. Ya, teman-teman belajar selama 4 tahun. Ya, lalu untuk bisa lulus, teman-teman membuktikan dengan ilmu yang didapat, teman-teman bisa bantu orang. Itu sebenarnya orang kuliah S1. Ya. Jadi skripsi adalah sebuah laporan yang membuktikan teman-teman bisa bantu orang dengan menerapkan teknologi. Gitu. Ya, bisa dipahami ya skripsi ya. Ya, walaupun ini saya lihat tadi NIM-nya ada 20, 19, masih segar-segar, saya ceritain skripsi, semoga tidak layu mukanya. Ya. Lalu
Kita pindah ke tesis. Tesis adalah laporan, ya, laporan, di mana teman-teman membuktikan kali ini tidak bantu orang. Ya. Tesis adalah sebuah laporan yang di mana teman-teman membuktikan, ya, kalau teman-teman bisa membantu ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi yang dibantu bukan orang lagi. Boleh bantu orang, ya, boleh bantu orang, tapi sekaligus juga membantu si ilmu pengetahuan tadi. Bantunya bisa mengembangkan, ya, bantunya bisa mengisi celah, ya, seperti itu. Bisa juga membandingkan, ya. Jadi sama-sama laporan, sama-sama sebuah pembuktian. Bedanya adalah si skripsi bantu orang, ya, kalau si tesis membantu ilmu pengetahuan itu sendiri, ya. Jadi bisa dibilang si mahasiswa S2 itu untuk lulus, ya, dia harus membuktikan dirinya bisa melakukan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan walau kecil, cuma 1 titik saja, tidak apa-apa, ya. Kira-kira seperti itu. Nanti ada lanjutannya lagi setelah ini. Ya, saya next dulu. Kayaknya ini udah mau habis slide saya. Oke, saya lanjut cerita tentang tesis. Ya, jadi kalau di skripsi teman-teman kan ujian cuma 2 kali. 2 kali 1 semester, proposal dan sidang. Kalau di tesis itu ujiannya 3 kali. Kalau di kampus saya, ya, yang namanya proposal, pratesis, tesis. Tesis ini, ujian ini bisa ditempuh lintas semester. Maksud saya gini, semester sekarang proposalnya, semester depan pratesis dan tesisnya bisa. Semester sekarang proposal dan pratesisnya, semester depan tesisnya saja bisa. Bisa lintas semester. Semester sekarang selesai proposal, selesai pratesis, selesai tesis bisa. Jadi fleksibel. Jadi kita antar teman-teman sekelas, teman-teman yang sama-sama menempuh S2, bisa saja terjadi kejadian seperti ini. Nah, saya ujian proposal, teman B ujian proposal. Lalu saya ujian pratesis, teman B belum selesai sehingga dia belum ujian pratesis. Saya ujian tesis, teman B ujian pratesis. Bisa seperti itu. Ya, jadi lebih fleksibel lagi, lebih dinamis lagi. Ya. Lalu belum berhenti sampai di situ, ya, tesis itu harus dipublikasikan. Publikasikan. Jadi kalau skripsi berakhirnya adalah ketika teman-teman selesai ujian sidang, lalu dapat tanda tangan ACC dari dosen pembimbing dan penguji, ya, lalu sudah selesai sampai di situ. Jadi kalau di tesis teman-teman harus selesai 3 ujian ini, ya, juga harus mempublikasikannya. Publikasikannya itu bisa di seminar nasional, seminar internasional, atau bisa di jurnal. Ya, untuk publikasinya itu biasanya akan dinilai atau direview, tentu saja oleh reviewer dari jurnal itu, reviewer dari seminar itu. Jadi secara tidak langsung juga dinilai dari orang oleh luar kampus. Ya, harus publikasi dulu baru bisa wisuda. Jadi walaupun udah ujian 3 kali, tapi kalau belum publikasi, ya, belum bisa lulus. Ini ada yang join lagi nggak sih? Oh, nggak ada. Oke. Ya. Jadi teman-teman kalau mau wisuda, mau lulus S2 itu harus dipublikasi dulu, tesisnya publikasi dulu hasil penelitiannya. Itu dalam forum terbuka. Ya, kalau dulu saya ingat teman saya ada sampai ke Malang pas Surabaya untuk ngejar waktu itu seminar internasional. Itu diadakan di Surabaya. Kebetulan dia memang orang Jawa juga, jadi yang pulang kampung gitu ya. Ya, jadi dia publikasi di situ, presentasi, ya, bahasa Inggris di depan yang nonton, di depan acara itu internasional, ada bule-bulenya. Seperti itu, presentasi di situ, dapat sertifikatnya bawa ke kampus baru bisa lulus. Jadi itu yang dialami, itu yang dihadapi di tesis. Sebentar,
Oke. Saya tidak banyak ya karena mau bahas apa nanti teman-teman bisa sampaikan, diskusi aja, kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Toh kuliah S2 cuma 2 tahun, jadi saya nggak ada yang saya sampaikan banyak, isinya memang cuma belajar belajar dan belajar ya. Belajar belajar dan belajar. Di S2 tidak ada UKM teman-teman. Ya, di S2 tidak ada UKM. Di S2 kalau teman-teman yang cowok mungkin cari jodoh itu bukan waktu yang tepat, karena mahasiswi yang S2 itu biasanya udah nikah. Ya, biasanya udah berkeluarga, kira-kira seperti itu. Ini mulai ngabur ngidul. Oke, kita kembali ke Menti untuk penutup ya. Kita ngobrol-ngobrolnya di Menti teman-teman. Jadi teman-teman bisa buka menti.com lagi, tapi kali ini dengan kode yang berbeda. Teman-teman bisa kirim pertanyaan di situ, saya akan bacakan, saya akan respon satu-satu ya. Silakan sambil nunggu, sambil jalan saya akan switch ke HP dulu. Kodenya 8980 2286 ya. Mau nanya boleh, mau menyampaikan sesuatu boleh, yang seputar kuliah S2. Semoga tidak bermasalah mentinya. Sebentar, saya share screen-nya di HP ya. Laptop saya nggak bisa tadi. Oke, ini saya stop share dulu ya. Mukanya masih dipin. Nah, ini jadi pin. Nggak bisa di full screen ya. Oke, gini aja ya. Kelihatan ya man ya layarnya ya. Kelihatan, Pak. Oke, jadi kalau teman-teman mau bertanya di menti.com 8980 2286. Oke, sekalian juga saya mau umumkan saya ada tiga paket buku dari yang saya tulis bareng teman-teman di Sticky. Nanti mungkin akan dikasih oleh panitia ke 3 penanya terbaik ya. Nanti panitia bantu pilih. Ya man ya, pilih 3 orang man ya. Man? Oh, baik. Oke. Nanti 3 orang nanti dapat buku. Sorry tidak dapat uang. Punyanya buku. Ya, untuk 3 penanya terbaik nanti panitia lah yang atur ya. Tadi kalau nggak salah saya lihat ada Restu. Mana dia orangnya? Ah, ini Restu. Restu dibantu ya. Oke, 3 penanya terbaik. Jadi kalau yang nanya cuma 3 ya udah ketiganya dapat buku kan gitu. Oke ya. Oke, Restu nanti silakan diatur bareng panitia. Catat 3 orang. eh 3 orang terbaik atau gimana penilaiannya saya kembalikan ke teman-teman panitia. Nanti bukunya minta ke saya. Oke ya. Sip. Saya akan respon satu-satu.
pertama, waktu Bapak publikasi tesis di mana, Pak? Pertanyaannya bikin nostalgia masa lalu. Oh ya, teman-teman bisa nanya lebih dari satu. Bisa teman-teman bisa nanya lebih dari satu, dikirim aja lagi di mentinya. Waktu itu ceritanya unik ya. Ceritanya unik ya. Jadi ini ceritanya unik dan sedikit nakal. Jadi waktu itu pembimbing saya nanya ke saya, Andika setelah lulus akan kerja di mana? Waktu itu saya bilang saya akan pulang ke kampus S1 saya, jadi dosen gitu. Pembimbing saya nanya, ya Pak. Lalu pembimbing saya memberikan saya keringanan, kemudahan, kamu boleh publikasi setelah jadi dosen. Jadi tesis ini dibawa dulu, nanti publikasinya setelah jadi dosen, setelah kamu punya email kampusnya. Karena ada cerita, bukan cerita, ternyata kalau saya publikasinya waktu saya kuliah itu kan saya masih pakai Gmail, masih pakai emailnya Google, belum punya email sticky seperti yang sekarang. Jadi kalau publikasinya pakai Gmail, lalu ketika saya kerja di sticky saya pakai email yang sticky Indonesia .id, itu publikasi saya yang pakai Gmail itu tidak bisa diakui. Jadi ada kasus atau cerita seperti itu. Jadi saya masih bawa hasil tesisnya, lalu saya publikasi ketika saya sudah di sticky ya. Hasil itu saya publikasi di International Conference, kebetulan di Bali, jadi saya tidak keluar pulau, lagi-lagi tidak keluar pulau. Lagi-lagi tidak keluar pulau gitu ya, lagi-lagi tidak keluar pulau. Jadi saya publikasinya di Bali, waktu itu tempatnya di Kuta. Saya pengen tunjukkan di Google Scholar saya. Sebentar, saya buka dulu. Sebentar, saya share screen. Oke, ini saya stop share dulu yang di HP. Ini mau nggak mau bolak-balik. Oke, teman-teman bisa lihat ini sosmed. Tampilannya membosankan, tidak ada fotonya, tidak ada videonya. Isinya tulisan grafik, aduh bosan Pak. Ya, jadi ini Google Scholar teman-teman. Google Scholar ini sosmednya teliti, semua dosen punya, di sticky semua ada, pasti ada. Ya, di sini bisa dilihat publikasi-publikasi yang sudah terbit. Kalau ditanya tesis saya yang mana, tesis saya yang ini. Nih, sebentar, bisa dibuka nah ini. Langsung nggak bisa. Bentar ya, semoga bisa dibuka. Atau saya mau cari Google dah. Oh, bisa. Sambil saya buka, teman-teman bisa nanya di Menti. Nah, jadi ini tesis saya di IEEE, publikasi di IEEE, ini ada namanya. Ini pembimbing saya, Pak Gede Indrawan namanya. Nah, ini waktu itu di tahun 2019, jadi saya lulus 2018, publikasinya tahun 2019, setahun setelahnya, karena diberikan izin oleh pembimbing, silakan bawa ini sampai nanti kamu jadi dosen. Ya, ini nama conference-nya International Conference on New Media Studies, ini di Bali. Ya, kayak gitu kira-kira. Itu menjawab pertanyaan pertama lah ya. Pertanyaannya bagus. Pertanyaan yang bagus banget. Saya balik lagi ke HP. Padahal kemarin lancar ya. Ya, sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bentar.
Pak, kebetulan saya baru mulai semester 1. Apa berarti dari semester 1 sudah harus cari-cari referensi? Waduh, ini bagus nih. Ini pasti yang ngirim bukan mahasiswa, ini alumni ini. Ya, cari-cari referensi jurnal atau judul. Kalau tips dari saya sih, waktu semester 1 mulai eh, cari sukanya apa ya, bidang riset yang mana. Tiap dosen yang ngajar itu kan punya bidang risetnya masing-masing. Ya, kamu tertarik sama yang mana, sama yang siapa, coba baca-baca jurnalnya, baca-baca hasil penelitian beliau. Kira-kira seperti itu, banyak-banyak membaca. Ya, nanti ketika kamu sudah banyak membaca, ya biasanya kan ketemu celah. Misalnya bapak itu bikin ini, lalu peneliti yang lain bikin ini, lalu peneliti yang lain juga bikin ini, kok kayaknya belum ada yang bikin ini ya. Nah, itu bisa dijadikan penelitian berikutnya kayak gitu. Nanti kamu juga bimbingannya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena itu memang cocok sama bidang riset dosennya kayak gitu kira-kira ya. Cari-cari referensi betul, judulnya bisa belakangan, yang penting rajin baca dulu ya, rajin baca dulu, dan cari dulu kesukaannya yang mana ya, sukanya di bidang riset yang mana, kira-kira seperti itu ya. Semoga sukses untuk kuliahnya. Pengalaman tesis yang paling berkesan dari teman atau diri sendiri, judulnya apa, Pak? Gimana jawabnya nih? Gimana aja? Oh, oke. Saya mungkin tidak cerita judul ya. Saya mungkin tidak cerita judul karena saya tidak begitu ingat dengan judul punya teman-teman yang dulu 3 tahun lalu. Ya, tapi saya punya teman yang S1-nya bukan komputer. Ya, saya punya teman sekelas yang S1-nya ini ibu-ibu guru SMK, ya, guru SMK matematika. Ya, dia kuliah S2 komputer. Jadi saya punya teman seperti itu. Ya, jadi dia S1-nya matematika, lalu ngambil S2 komputer. Ya. Bisa, Pak? Bisa. Jadi waktu itu dia mengkombinasikan kombinasi ilmu matematikanya dengan ilmu yang didapat saat dia kuliah S2 komputer. Ya, saya lupa apa yang dia lakukan. Dia seperti menganalisis sesuatu, banyak matematikanya, yang itu bikin saya cukup terkesan ya. Saya yang S1-nya komputer, lalu S2 komputer, masa merasa sulit, masa saya nyerah. Saya lu S1-nya komputer kan gitu ya. Dibanding ibu yang itu yang dia S1-nya matematika, dia tidak begitu fasih pakai komputer. Ya, saya bisa bilang seperti itu. Ya. Masa saya menyerahkan itu ya, malu ya. Jadi seperti itu yang berkesan ya. Saya punya pengalaman seperti itu. Sampai hari ini saya masih berteman baik. Kalau saya boleh share, ibu itu di SMK yang di Dalung itu apa namanya? Yang SMK yang sama Undira itu, kalau ada yang tahu? Triatma Jaya, bukan. Ada SMK di situ pokoknya samanya. Wira Harapan ya. Wira Harapan. Ya betul, di Wira Harapan ada ibu-ibu di situ, dia ngajar matematika. S1-nya juga matematika, tapi sekarang S2-nya komputer. Itu teman sekelas saya. Namanya kok saya lupa, sorry Bu. Nggak apa lah ya. Nama juga udah lama. Oke, saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Gelar S2 akan mengembangkan karir di masa depan. Ini teman-teman, kalau menurut saya, ketika teman-teman dah kuliah S2, justru akan merasakan yang sebaliknya. Sebaliknya itu maksud saya, ketika kita wisuda S1 itu kan bangga banget ya, keren banget lah. Nama ada gelarnya, namaku ada gelarnya, membanggakan orang tua segala macam. Tapi entah kenapa ketika ini saya pribadi ya, ketika sudah menyelesaikan S2, punya gelar kok kayaknya keberatan, tanda kutip.
kok kayaknya ada merasa diri tidak pantas, ada merasa diri waduh saya tidak setinggi ini levelnya, seperti itu. Karena pengaruh dari saya melihat betul teman-teman saya waktu S2 yang saktinya bukan main. Ya, saya punya teman dari Stikom, saya punya teman dari Udayana, saya punya teman dari Malang waktu itu yang kuliah ke Bali. Ya, jadi teman-teman saya seperti itu. Ya, saya punya teman IT Bank, ya, yang sakti mandraguna bukan main, luar biasa. Ya, jadi kalau soal urusan ngoding, ya bisa dibilang saya tidak ada artinya dibanding dia. Ya, lalu ketika saya lulus bersama mereka, bersama dia, jujur saya pribadi ngerasa ada rasa mindernya. Ya, apa namanya? Ada rasa seperti itulah. Ini kan tiap orang beda-beda ya. Kalau saya pribadi ngerasanya seperti itu. Ya, jadi malah makin banyak, malah nambah gelarnya, malah ngerasa kecil gitu ya. Kayak gitu kira-kira. Kalau ditanya mengembangkan karir gini, tidak semua kerjaan butuh pendidikan S2. Kita fair aja ya, fakta aja. Tidak semua kerjaan butuh gelar S2. Tapi kalau dengan pendidikan yang tinggi itu tidak pernah rugi. Ya, pendidikan tinggi itu pasti berguna. Kalau tidak berguna di tempat kerja, pasti berguna untuk diri sendiri. Ya, intinya seperti itu. Pasti teman-teman akan merasakan manfaatnya. Manfaat yang paling sederhana atau manfaat yang paling bisa dirasakan adalah tambahnya relasi. Nah, hari ini saya punya teman yang dulunya S1 di Udayana, yang dulunya S1 di Stikom, punya ibu dari Wira Harapan, lalu saya punya teman dosen di Mataram, ya, dulunya kuliah di Uniksa bareng saya. Relasi itu mahal banget harganya, ya, kira-kira seperti itu yang manfaat yang paling bawah yang bisa saya ceritakan. Ya, kalau soal ilmu ketika teman-teman sudah kuliah S2, teman-teman bisa belajar sendiri. Maksud saya gini, ya, kita sudah biasa berada dalam penelitian, kita sudah melihat bagaimana orang-orang mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, besok-besok ada ilmu pengetahuan baru, bisa dibilang kita lebih mudah untuk berenang. Ya, karena kita sudah biasa berada di kolam yang lebih besar. Ya, kita sudah biasa berada di lautan, bisa dibilang seperti itu. Ya, ibaratnya gini, saya punya analogi, kalau teman-teman kuliah S1, teman-teman itu pergi ke kolam pancing. Ya, kolam pancing itu adalah belnya. Ini mujair, ini lele, ini nila, segala macam. Itu kuliah S1. Ya, teman-teman akan diberikan materi yang ini, setelah itu ini, setelah ini itu. Itu kalau S1. Kalau S2, materinya berasal dari pengalaman atau hasil riset langsung profesornya. Jadi yang diajari itu bisa dibilang seperti air yang mengalir, bukan lagi kolam pancing. Ya, air yang mengalir. Teman-teman akan diajak untuk berenang di situ, diajari caranya berenang. Ya, sehingga ketika teman-teman lulus atau menyelesaikan studi S2, ya, ilmu pengetahuan yang bagaimanapun perkembangan berikutnya, ya, teman-teman sudah bisa mengikutinya sendiri. Itulah penyebabnya, ya, kenapa hari ini belajar Android baru aja dikeluarkan oleh Google. Hari ini baru aja ada HP atau smartphone Android. Ya, teman-teman dosen sudah bisa ngajarin teman-teman pemrograman Android. Loh kan Pak, tahun ini baru keluar Android. Saya belajar pemrograman Android di kampus S1. Kok dosennya udah bisa ngajar pemrograman Android? Kira-kira seperti itu. Hari ini ada teknologi vlog. Ya, baru aja tren vlog Pak. Kok teman-teman dosen sudah bisa tahu vlog yang baik seperti apa, teknisnya gimana, karakteristiknya gimana, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Mereka kapan belajarnya Pak? Itulah jawabannya. Ya, itulah jawabannya. Ya, ketika teman-teman sudah menyelesaikan S2, teman-teman bisa berenang sendiri. Analoginya kayak gitu. Jadi tidak ada yang rugi. Ya, kalau tidak bermanfaat di dunia kerja, di kantor, ya pasti bermanfaat untuk diri sendiri.
Ini baru dikasih buku, pertanyaannya banyak. Nanti panitia bantu pilih ya. Saya kasih 3 buku. Apa saja kesulitan yang pernah dialami sama kuliah? Apakah susunan skripsi dan tesisnya sama? Oke, saya akan mulai jawab dengan cepat. Kita berakhir di setengah 12 lah. Kesulitan, jadi kesulitan saya lebih di finansial, teman-teman. Jadi jujur aja, terbuka aja. Ya, saya kuliah dengan biaya sendiri. Ya, biaya sendiri. Saya sambil kerja di Bali. Jadi saya harus nabung, saya harus simpan beberapa pemasukan saya untuk bayar SPP. Itu berat saya. Cukup berat. Kenapa seperti itu? Karena kuliah S2 mengambil waktu, menguras tenaga yang luar biasa, konsentrasinya harus tinggi. Di sisi lain saya harus kerja juga untuk bayar. Kalau nak kerja nak bisa bayar. Kalau mikir kuliah aja, ya nak bisa kerja. Ya, jadi ngatur waktunya yang jadi tantangan untuk saya. Ya. Kalau dari kuliahnya sih ya cukup seperti yang dibilang tadi ya, menstreskan. Memang stres ya, kuliahnya cukup memang stres ya. Teman-teman yang dari Udayana, dari Stikom S1-nya juga ya bisa dibilang 11-12, kita sering kerja kelompok bareng. Ternyata gini ternyata ya, mahasiswanya satu unit kayak gini, mahasiswanya satu Stikom kayak gini, ternyata nggak begitu beda jauh ya, kira-kira seperti itulah. Susunan skripsi dan tesis sama, bisa dibilang beda teman-teman. Jadi kalau di tesis itu ada dibagi dulu apakah dia akan kualitatif atau kuantitatif. Hasilnya akan berupa angka-angka apakah atau hasilnya akan tidak berupa angka. Itu nanti beda strukturnya, beda cara penelitiannya, beda metodenya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk penelitian harus menerka dulu di depan, di awal. Nanti ketika di akhir hasilnya apakah akan berupa angka atau bukan yang bukan angka. Ya. Apakah nanti dia berupa tadi hasil angka atau dia berupa masukan, saran dan lain sebagainya. Itu beda formatnya, beda metodenya, beda susunannya. Tujuan menempuh kalau tujuan sih, ini mau jawab iseng, sombong banget kelihatannya. Enggak iseng sih. Jadi lebih tepatnya di Stiki saya diajak, ditawarin, dibukakan lowongan, apa bahasanya yang tepat ya, diajak untuk berkarir gitulah ya, diajak untuk berkarir, karena kebetulan waktu S1 kuliah saya cukup baik seperti itu. Jadi diajak ke Stiki, ya, jadi saya memutuskan untuk kuliah lagi. Itu sih. Pengalaman yang paling berkesan ini udah saya jawab tadi. Pencapaian terbesar dalam menyelesaikan ini pencapaian ya. Pencapaian, kalau dibilang pencapaian, saya kuliahnya tidak 2 tahun teman-teman. Saya kuliahnya 1 tahun 10 bulan. Pencapaian ya, pencapaian. Saya kuliah 1 tahun 10 bulan. Jadi yang saya harusnya wisuda bulan Oktober, saya wisuda bulan Agustus. Ya, Undiksa 3 kali wisuda. Kalau nggak salah bulan Maret, Agustus, Oktober. Saya harusnya wisudanya bulan Oktober. Saya bisa kejar dengan ikut periode ujian yang tidak pernah absen, tidak pernah bolong. Jadi saya bisa selesai 1 tahun 10 bulan. Ijazahnya 1 tahun 10 bulan, bukan 2 tahun. Ya. Lalu saya satu kelas itu 29 orang Ilkom. Ya, 29 orang. Yang lulus Agustus itu 7 orang. 7 orang saja, 7 orang lulusan awal. Saya termasuk salah satu di antara 7 orang itu. Jadi kalau ditanya pencapaian terbesar sih saya rasa itu. Kalau di kelas sih enggak jago banget. Mana tadi pertanyaannya lagi? Kok end of presentation? Bentar. Jika pada saat S1 saya mengambil jurusan A, apakah kalau S2 saya akan tetap melanjutkan jurusan saya atau bisa diganti dengan jurusan B atau lain sebagainya? Gini,
Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Tadi ada matematika komputer. Lalu komputernya sendiri ada banyak. Ada ilkom, teknik informatika, sistem informasi segala macam kalau di luar kampus. Seni DGM juga banyak. Kalau teman-teman kuliah seninya diisi, tentu bukan seni yang komputer. Padahal teman-teman adalah DGM di S1 di STIKI, Desain Grafis Multimedia. Kalau ke isi misalnya MSN Magister Seni, itu jurusannya bukan seni yang ada komputernya, memang seni yang core-nya, akar seninya kayak gitu ya. Bisa juga misalnya teman-teman S1-nya komputer, misalnya S2-nya manajemen, atau S2-nya apa, kembalikan ke minatnya masing-masing ya. Jawabannya bisa. Biasanya nanti jika terlalu jauh bidang ilmunya, nanti ada semacam matrikulasi mirip kayak di S1 ya. Tapi saya yakin teman-teman bisa ya. Jawabannya ini bisa ya. Selain dosen, pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan jika lulus S2 dalam proses menempuh perjalanan hidup? Nanti kita menyesal setelah lulus, Pak. Sebentar. Yang tadi soal menyesal setelah lulus sudah saya jawab ya. Teman-teman pasti tidak akan nyesal ya. Yang mindsetnya yang diubah ya. Mindset seperti ini maksud saya, dunia teman-teman tidak hanya di kantor ya. S2 itu bukan hanya untuk di kantor. Oke lah jika tamat S2 tidak menaikkan pangkat di kantor, tidak menaikkan gaji di kantor ya, mindsetnya diubah ya. Teman-teman kan tidak seumur hidup di kantor itu, benar ya, kecuali kantornya punya teman-teman ya. Teman-teman tidak seumur hidup di kantor itu, ada kemungkinan untuk keluar. Apakah itu jenjang karir teman-teman, memutuskan untuk berkarir di tempat baru, membangun usaha sendiri dan lain sebagainya ya. Teman-teman tidak hanya di kantor itu, saya yakin tidak akan menyesal ya. Tadi soal berenang dan soal relasi itu ya, itu yang bisa didapat. Lalu soal pekerjaan, kalau di perusahaan itu sekelas manajer ya. Biasanya beberapa manajer, supervisor, eksekutif yang levelnya eksekutif itu biasanya rekomendasinya adalah orang S2. Karena orang S2 itu bisa, yang tadi saya bilang, belajar sendiri seperti itu. Kalau level kantor ya biasanya di tingkat eksekutif. Lalu kalau di komputer biasanya letaknya adalah kalau di luar dosen itu di analis ya, di analis, di sistem analis, di segala macam, pokoknya yang berhubungan dengan menganalisa, kira-kira seperti itu. Oke, kayaknya pertanyaan terakhir. Loh. Nih, tombol apinya kecil. Pertanyaan terakhir ini ya, nggak ada lagi nih. Oke. Ini lucu nih pertanyaannya. Oke, dah apa? Saat Bapak nyusun skripsi, apa aja kendalanya? Apakah pernah ditolak skripsinya? Saya harus flashback 2015, saya lulus 7 tahun lalu ya. Apa saja kendalanya, apa pernah ditolak? Apa ya? Kalau skripsi, jujur aja, saya orangnya malas tuh gini, kadang nggak begitu kreatif, kadang kreatif banget. Jadi kalau saya waktu S1 itu, saya malah nanya ke dosen, kayak gali lubang bunuh diri gitu loh ya. Saya seperti mahasiswa pada umumnya, Pak, ada ide judul nggak? Pak, ada topik skripsi nggak? Jujur saya gitu waktu S1, waktu skripsi ya. Saya gali lubang untuk diri saya sendiri, gali jurang untuk diri saya sendiri. Ternyata ketika ada mahasiswa yang nanya seperti itu, dosennya pasti akan memberikan yang nyantep ya, bahasa Balinya ya, yang luar biasa ya. Yang hebat lah, karena memang seperti itu
Jadi dosennya punya ide apa, punya penelitian apa. Jadi ketika ada mahasiswa datang dengan polosnya nanya, Pak ada topik nggak, ada ide judul nggak? Saya nggak punya ide segala macam. Coba kamu bikin ini, kan biasanya gitu. Ya, ya. Jadi saya menelan mentah-mentah, coba kamu bikin ininya. Ya. Jadi saya waktu skripsi itu saya membuat atau saya mengerjakan ide dari dosen pembimbing saya. Saya dibilang seperti itu. Ya. Jadi kendalanya adalah kendala di apa ya? Karena sudah selesai sih saya nggak bisa bilang ada kendala. Lancar-lancar aja ya, lancar-lancar aja sih kalau saya nyusun skripsi. Ya, satu sisi karena saya punya waktu luang, saya tidak kerja, bisa dibilang saya tidak pernah kerja teman-teman. Ya, maksudnya kerja di kantor ya. Saya tidak pernah kerja sama orang saya yang pertama adalah di Sticky ini. Ya, saya tidak pernah punya atasan sebelumnya karena saya freelance, saya servis komputer. Kalau teman-teman temenan sama saya di Instagram, saya servis komputer, saya nyervis dari dulu, saya tamat SMK. Ya, saya tamat SMK sehingga sejak SMK kerjaan saya adalah nyervis komputer, freelance, saya kerja sendiri. Ya, sampai saya tamat S1, sampai juga S2, sampai saya tamat S2. Jadi saya dibilang saya tidak pernah kerja di kantor sama orang. Kerja di kantor saya yang pertama itu ya di sini di Stick. Jadi kalau ditanya waktu, saya super fleksibel. Ya, waktu nyervis kan bisa diatur. Sehingga waktu ngerjain skripsi ya saya luas aja. Ya mau ngerjain pagi bisa, ngerjain siang bisa, mau istirahat dulu bisa, mau malamnya bisa. Seperti itu. Jadi bisa dibilang lancar-lancar aja. Kalau ditolak skripsi sih enggak. Ya enggak mungkin ditolak karena idenya dari pembimbingnya. Karena idenya dari pembimbingnya. Gali lubang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Udah habis di Menti? Tidak ada lagi? Kalau ada boleh di kolom chat. Tidak ada ya? Nanti Nyoman dan Restu silakan 3 orang, entah itu mau diundi, entah ditunjuk, bebaslah, nanti bukunya minta ke saya. Ya, saya ada 3 paket buku untuk 3 teman yang beruntung. Saya share screen untuk slide penutup. Kelihatan mana ya? Kelihatan Pak. Oke, kalau teman-teman enggak, ini saya tidak pakai PowerPoint teman-teman. Saya bikinnya di Canva, free, gratis. Jadi saya tidak pakai PowerPoint dan sejenisnya lagi. Ini slide-nya bisa di play di browser online, bikinnya juga di browser, banyak template. Jadi kalau ada yang nanya, Pak kok slide-nya warnanya cukup oke, ungu-ungu gitu ya. Padahal saya tidak punya jiwa seni. Thanks to Canva. Sebelum saya nutup. Ya, tinggal di full screen aja nih. Nah, kelihatan mana ya? Kelihatan Pak. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, sudah meluangkan waktu, sudah memilih untuk mengisi waktunya dengan ngobrol-ngobrol bareng saya dan teman-teman di HIMA-SK. Ya, adapun dari saya, semoga yang saya berikan tadi bermanfaat. Ya, ada insight baru yang bisa teman-teman dapatkan. Ya, sukses untuk perjalanan karirnya masing-masing. Ya, entah yang sedang berkuliah, entah yang sudah lulus dari Sticky, ada yang sedang S2. Ya, semoga lancar. Kesimpulannya adalah tidak ada yang rugi dalam menempuh pendidikan setinggi apapun. Ingat itu. Ya, mindsetnya diperluas. Ya, dimana karir itu tidak hanya di kantor, teman-teman. Ya, bukan saya nyalahin kantor itu nggak baik, bukan ya. Karir itu tidak hanya di situ, teman-teman masih bisa berkarir di luar tempat kerja yang sekarang. Siapa tahu ada jenjang karir besoknya, ya teman-teman akan berada di tempat yang lebih tinggi, di posisi yang lebih tinggi. Itu tidak ada yang tahu. Ya, perjalanan karir seseorang yang jelas adalah pendidikan itu tidak pernah rugi. Ya, kira-kira seperti itu dari saya Igede Andika. Kalau teman-teman mau kontak saya bisa lewat link tree yang itu ya, link tree IG Andika. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Man, setelah ini langsung selesai, Man? Langsung selesai Pak. Oke, ya, Sudah jadi bertanya juga. ya, oke. Penutupnya diserahkan ke saya. Bentar, saya stop.
Oke, sekian ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Dokumentasi. Dari tadi nake screenshot. Udah mau bubar nih. Oke ya, kita katanya dokumentasi. Restu silakan diatur. Ini mau disuruh ngidupin kamera apa gimana, Restu? Harusnya dari tadi. Oke, ini katanya dari panitia, teman-teman minta tolong dinyalakan kameranya. Kita katanya mau di screenshot. Kita katanya mau di screenshot. Rusak banget kalimatnya. Oke teman-temannya, Restu silakan diatur. Restu lah yang screenshot lah. Restu kalau udah kabarin ya. Oh sudah, oke. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih lagi kepada semuanya. Nanti silakan urusan door prize buku 3 paket bisa ke teman-teman panitia untuk kontak-kontaknya di grup itu. Silakan koordinasinya seperti apa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih kembali, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti WA aman ya. Iya, iya, Pak. Tapi bukunya nggak saya bawa sekarang loh. Mungkin kapan ya? Besok atau Senin ya? Besok Saraswati man. Senin man ya? Ya, siap, Pak. Ya Senin ya, nanti ketemu di kampus saya bawa bukunya. Ya nanti kamu pilih lah 3 di grup pesertanya itu kan ada. Eh, Ya nanti diundi atau gimana dah sistemnya, Eman ya. ya. Oke, tak matiin man ya. Ya. Sip. Yuk, makasih.